Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran hari ini. Pada video kali ini kita akan membahas tentang topik peran bahasa Indonesia dalam komunikasi bisnis dan ekonomi digital. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana bahasa Indonesia digunakan dalam transaksi bisnis dan platform digital ekonomi. Di sini kami akan memperkenalkan nama lengkap saya Dominika Nomisape dengan NPM 41240068 selaku pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Aprilia Seremaboan dengan NPM 41240065 selaku pemateri. Perkenalkan, nama saya Isnurti Ganahap dengan NPM 41240081 selaku pemateri ketiga. Perkenalkan, nama saya Divincensikan dengan NPM 41240142. Tanpa memperpanjang waktu, kita langsung saja ke materi. Sini saya akan menjelaskan pengertian bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia adalah alat komunikasi utama bagi masyarakat Indonesia. Di era digital, sekarang peran bahasa Indonesia semakin penting terutama di bidang bisnis dan ekonomi digital. Perkembangan teknologi membuat transaksi dan komunikasi bisnis tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu. Oleh karena itu, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar menjadi kunci utama dalam menciptakan komunikasi yang efektif, profesional di dunia digital. Nah, ada beberapa item penggunaan bahasa, yaitu yang pertama, bahasa Indonesia dalam komunikasi bisnis ekonomi digital, yang kedua, bahasa Indonesia dalam transaksi ekonomi digital, dan yang ketiga, bahasa Indonesia di platform digital. Yang pertama, bahasa Indonesia dalam komunikasi bisnis digital. Nah, dalam dunia bisnis digital seperti toko online, marketplace, dan media sosial, penggunaan bahasa Indonesia sangat penting untuk menarik pelanggan lokal. Bahasa yang digunakan sopan, jelas, dan mudah dipahami, misalnya dalam penawaran produk, deskripsi barang, atau layanan pelanggan. Penggunaan bahasa yang komunikatif dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen. Yang kedua, bahasa Indonesia dalam transaksi ekonomi digital. Transaksi ekonomi digital seperti pembayaran melalui dompet digital, mobile banking, atau aplikasi e-commerce juga memerlukan bahasa yang mudah dipahami. Instruksi penggunaan, syarat dan ketentuan, serta notifikasi transaksi biasanya ditulis dalam bahasa Indonesia agar dapat dimengerti oleh semua kalangan masyarakat. Pemateri ketiga, bahasa Indonesia di platform digital. Platform digital seperti WhatsApp, aplikasi, dan media sosial menggunakan bahasa Indonesia sebagai penghubung antara penggunaan dan sistem penggunaan bahasa yang tepat, membuat penggunaan lebih nyaman dan tidak kebingungan saat mengakses fitur dan platform tersebut digunakan untuk promosi, education digital, dan kampanye pemasaran secara daring. Berikut adalah kesimpulannya. Bahasa Indonesia memiliki peran penting dalam dunia bisnis dan perekonomian digital. Penggunaan bahasa yang baik dan benar dapat meningkatkan kualitas komunikasi, memperlancarkan transaksi, serta memberikan pengalaman yang baik bagi pengguna. Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia, kita harus menjaga dan mengembangkan penggunaan bahasa Indonesia di era digital agar tetap relevan dan profesional. Inilah hasil pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada hal dan kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.